pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut beretika atau tidak, dan apa manfaat yang akan diperoleh apabila sebuah perusahaan beretika, serta apa yang harus dilakukan untuk bisa dinyatakan sebagai sebuah perusahaan beretika. Sedangkan di dalam kegiatan belajar yang kedua, kita diberikan pembahasan mengenai peran aktif sebuah perusahaan yang beretika untuk menanggulangi atau untuk berperan aktif di dalam kesejahteraan lingkungannya, yang itu kemudian dinyatakan sebagai tanggung jawab sosial. Mas Nano, terima kasih informasi tambahannya mengenai laissez-faire. Oke. Kembali kepada pembahasan mengenai etika ya teman-teman ya, untuk mengawali pembahasan mengenai good governance serta good corporate governance. Di dalam etika manajemen kita menemukan kata etika di situ. Nah, etika secara definitif dinyatakan sebagai panduan prinsip moral, nilai, dan keyakinan yang digunakan individu untuk menganalisis dan menginterpretasikan situasi dan pada akhirnya memutuskan yang baik dan tepat untuk berperilaku. Kita menemukan dua aspek penting di sini, bahwa etika itu terkait dengan panduan prinsip moral, nilai dan keyakinan. Itu yang pertama, dan yang kedua, individu akan menggunakannya untuk menganalisis, menginterpretasi, dan pada akhirnya memutuskan yang baik dan tepat untuk berperilaku. Jadi ada prinsip moral, ada nilai dan ada keyakinan yang kemudian digunakan untuk apa? Untuk menganalisis, menginterpretasikan dan memutuskan yang baik dan tepat untuk berperilaku. Itu yang dimaksud dengan etika. Kita sudah sering sekali menemukan penggunaan kata etika. Kita harus bertindak etis. Perusahaan harus selalu beretika, atau perusahaan itu tidak beretika. Perusahaan ini sudah melakukan tindakan etis. Kita sering sekali menggunakan kata etika. Itu yang dimaksud dengan definisi mengenai etika. Sebuah perusahaan kita lihat di dalam slide kita yang sudah kita hadapi di sini. Di bagian tengah ada istilah warna hijau, business ethics atau etika dalam slide kita yang sudah kita hadapi di sini. Di bagian tengah ada istilah warna hijau, business ethics atau etika perusahaan, etika bisnis. Etika yang ada di satu bisnis, katakanlah misalnya rumah sakit begitu ya bisnisnya ya, itu terbentuk dari beberapa elemen etika yang ada di sekitar dari bisnis tersebut. Misalnya apa? Rumah sakit memiliki dokter. Dokter tersebut secara individu dia sudah memiliki etika individunya dia, yang kemudian dinyatakan di situ ada individual ethics yang pasti akan terkait dengan business ethics. Kemudian sebagai seorang dokter, mereka juga memiliki etika yang terkait dengan pekerjaannya. Sehingga di situ dinyatakan ada occupational ethics atau etika yang terkait dengan pekerjaan dia sebagai dokter. Ya kan? Dokter itu memiliki etika yang dibentuk dari etika pribadinya dia dan etika pekerjaan, etika profesinya dia. Ada dua elemen itu yang sudah membentuk. Dan yang selanjutnya, etika juga dibentuk dari organizational ethics, nilai-nilai prinsip dasar dari norma yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dan juga etika dibentuk oleh societal ethics atau etika sosial yang ada di dalam lingkungan sosial dari perusahaan tersebut. Sehingga kalau kita mau membahas dengan definisi yang tadi mengenai etika, kita kaitkan dengan etika bisnis. Maka etika bisnis sesuai dengan definisi yang tadi adalah prinsip moral, norma, dan juga nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang kemudian digunakan oleh perusahaan itu untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menentukan sebuah perilaku yang baik yang akan digunakan. Itu definisinya. Nah, sebuah perusahaan yang memiliki etika bisnis, etika bisnis yang dimiliki oleh perusahaan itu dibentuk dari etika individu karyawannya, individual ethics, etika dari profesi dari pekerjaan yang dimiliki oleh setiap individu karyawannya, dan juga etika dari organisasi dan juga etika dari sosial. Contohnya, rumah sakit dia memiliki etika bisnis. Etika bisnis di dalam rumah sakit dibentuk dari salah satunya adalah